Muhammad Reza, saya persilakan. Okay, class, before we start our study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, Reza. Oke, sebelum mulai seperti biasa saya akan absen terlebih dahulu. Sebelumnya di sini saya lihat ada yang kosong di kursi itu. Siapa yang nggak masuk? Lama. Kenapa lama nggak masuk? Ya kebanyakan minum es bu. Banyak minum es? Iya, Bu. Oke, semoga Rama cepat sembuh. Amin. Oke, belajar dari teman kalian ya. Di situasi yang sedang pancaroba ini, lagi musim-musimnya nih, musim batuk, lalu musim pilek. Nah, kita harus mengurangi minum es, harus mengurangi makan pedas, dan harus teratur, baik itu dalam tidurnya ataupun dalam pola makannya. Paham? Oke. Supaya lebih semangat lagi, semuanya sekarang berdiri. Ayo, berdiri. Semangat. Nah, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu nyanyi lagu Garuda Pancasila. Siapa yang tahu lagunya? Harus tahu ya. Oke, dan supaya kita bisa lebih menanamkan jiwa nasionalisme yang ada dalam diri kita. Oke, silakan untuk Najwa, saya persilakan untuk memimpin. Tangannya di kepala, taruh dada kalian. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Najwa. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke. Hari ini tanggal 27 Oktober 2022 kita akan masuk ke pertemuan kedua dari materi minggu lalu. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai final project, yaitu pembuatan karya seni lukis. Siapa yang di sini excited banget ingin membuat karya seni lukis? Banyak ya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu materinya terlebih dahulu. Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, adapun kompetensi intinya yaitu K4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan juga kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, adapun next tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu berkreasi karya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu di sini. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Aziza. Aliran seni lukis. Aliran seni lukis. Oke, yang lain? Aku. Alia. Tema dalam melukis. Tema dalam melukis. Good. Satu lagi. Saya bu. Varian. Unsur pada lukis. Unsur pada lukis. Oke, kita kasih plus dulu buat teman-teman. Oke, saya masih mau nanya lagi nih. Takutnya masih dia lupa. Yang pertama saya mau nanya sama Faiz. Ya bu. Faiz, aliran apa yang membahas tentang pemandangan alam? Naturalisme bu. Naturalisme, betul semuanya? Betul. Tepuk tangan buat Faiz. Selanjutnya saya mau nanya sama Nadia. Nadia, aliran apa yang mengekspresikan jiwa si seniman? Ekspresionisme, Bu. Ekspresionisme, betul? Oke, kasih aplaus buat Nadia. Satu lagi. Siapa ya?
Aliran Mahasiswa tuh aliran apa sih? Penggambaran yang kanak-kanakan. Penggambaran yang kanak-kanakan, betul nggak? Oke, betul. Alhamdulillah, paham semua materi minggu lalu ya. Oke, supaya saya lebih yakin lagi kalau kalian paham. Next kita lihat. Nah, di sini ada satu lukisan. Oke, silakan. Siapa yang bisa jawab aliran apa yang ada pada gambar ini? Saya Bu. Siapa ya? Renata. Itu aliran realisme karena terlihat nyata. Aliran realisme karena terlihat nyata, betul? Betul. Oke, good. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, next. Yang kedua aliran apa ini? Siapa yang tahu? Saya Bu. Aziza. Aliran realisme Kenapa sih kubisme? karena di dalam lukisan itu ada bentuk-bentuk geometris. Oke, good. Betul ya. Tepuk tangan dulu buat Aziza. Satu lagi nih terakhir, next. Saya Bu. Oke, siapa? Yulis. Aliran realisme karena penggambaran ada dalam mimpi. Betul? Oke, good. Alhamdulillah tadi paham semua ya. Oke, sebelum saya bahas materi yang akan saya kasih tahu untuk kali ini, saya mau memberikan video terlebih dahulu. Oke, kita lihat videonya. Kalian simak dengan baik, lalu kalian boleh catat hal penting yang kalian lihat dari video tersebut. Selamat menyaksikan ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kira-kira ada yang tahu nggak? Tadi tuh video tentang apa sih? Kunjungan Kunjungan ke museum. Tuh, yang lain? pameran Pameran. Pameran apa sih itu? Pameran variasi dua dimensi. Contohnya apa aja? Lukisan. Oke, good. Tadi adalah sebuah pameran lukis, ya, yang dilaksanakan di Jogja. Nah, kalian pun nanti kalau misalnya sudah berkarya, kalian bisa melakukan sebuah pameran dari yang lingkup kecil. Kita bisa mulai pameran di lingkungan sekolah, lalu kita juga bisa mulai pameran di lingkungan atau wilayah Tangsel, lalu nanti sampai ke luar daerah. Oke, nah saya mau memberitahu kalian salah satu seniman yang sangat menginspiratif. Ini namanya Muklai atau Muklis. Nah, kakak kelas ini atau kakak senior saya ini, dia ini bisa dibilang sangat inspiratif. Kenapa? Karena dia sudah banyak kolaps dengan brand-brand yang sangat terkenal. Nah, brand-brandnya apa aja? Kita lihat. Yang pertama, oke, paling atas ini dia sudah pernah kolaps sama Redmi. Redmi itu apa sih? HP ya. HP dia pernah kolaps sama alat komunikasi yaitu seperti handphone. Lalu dia juga kolaps di sini sama fashion designer. Nah, lalu lihat yang di sebelah sana di ujung juga dia membuat karya. Di atas dia aplikasikan dalam sebuah kain denim, dia dipakai oleh Ran saat pengisi acara SEA Games waktu 2018. Next, ada lagi. Nah, dia juga kolaps ya di sini sama Digimap. Tahu Digimap? tahu Apa Digimap? toko HP. Ya, betul. Yang untuk toko handphone ya. Nah, dia juga kolaps untuk membuat desain, untuk membuat merchandise-nya dan lain sebagainya. Lalu bukan hanya barang, dia pun juga kolaps dengan produk minuman atau makanan. Nah, di sini contohnya seperti teh gelas. Mungkin kalian kalau misalnya sering beli teh gelas tuh yang botol ada gambar-gambar lucu unik, itu gambar dari karya Muklai. Next. Nah, selain itu dia juga menjadi pernah kolaps juga sama Persija. Ya, sebuah tim sepak bola yang sangat terkenal khususnya di Jakarta, ya, sebuah brand dari luar negeri. Nah, di sini dia tuh mendesain kaos kaki yang sangat unik. Lalu dia juga selain kaos kakinya, dia juga mendesain sepatu Wakai. Tahu sepatu Wakai? Oh ya. Next, ada lagi. Nah, yang baru-baru ini adalah sebuah
kolaborasi dengan produk brand Coach. Tahu brand Coach? Tahu. Nah, itu kan brand yang sangat mewah ya. Ya, yang kita tahu harganya itu nggak ada yang di bawah gope. Dia juga udah bisa collab dan bahkan sudah sampai go internasional karyanya. Jadi bukan hanya dinikmati oleh kalangan bawah, tapi juga dinikmati oleh kalangan atas. Gitu. Sangat menginspirasi ya. Siapa yang sini mau seperti Kakak Buklay? Ayo. Banyak ya. Oke, kita bisa mulai usaha dari hal kecil. Kenapa sih dia itu bisa menciptakan atau bisa terkait oleh produk-produk lokal ataupun non lokal? Dia tahu karena apa? Keahliannya. Karena karyanya bagus. Karena karyanya berkarakter, ya, sangat berkarakter, mulai dari warnanya, ya, warna-warnanya, lalu bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk monster atau figuratif, dan ciri khas dia adalah bentuk mata, ya. Oke, kita lihat karyanya seperti ini. Oke, next. Nah, ini juga masih ada lagi dengan Uniqlo, lalu dengan Dufan, lalu dengan produk obat, ya, untuk packagingnya, bukan untuk obatnya ya. Oke, next. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai teknik lukis. Nah, sebelumnya di sini apakah ada yang sudah pernah melukis? Sudah. Ayah sudah pernah melukis? Sudah. Oke, kelas berapa kamu pernah melukis? 9. Kelas 9. Iya. Lukisan apa yang kamu gambarkan? Pemandangan. Pemandangan. Oke, pemandangan berarti alirannya apa tuh? Naturalisme. Betul? Oke, good. Semoga nanti di eksplorasi yang sekarang bisa lebih hebat lagi ya. Oke, next kita lihat dulu. Nah, ini adalah video teknik-teknik pembuatan lukisan. Silakan kalian simak dan perhatikan. Oke? Nah, ini teknik yang menggunakan pisau ya, atau alat bantu. Jadi biasanya kita melukis dengan brush, di sini kita melukis dengan alat bantu seperti pisau. Gitu. Terus tekniknya ditekan-tekan gitu. Oke, ini yang terakhir yaitu drips. Drips itu seperti menciprat-ciprat, ya. Biasanya kita menggunakan teknik ini itu untuk membuat galaksi. Nah, ntar akan kita praktekkan. Oke, itulah beberapa teknik dalam membuat karya seni lukis. Ya, dari sekian banyak teknik ini, saya akan beritahukan 4 teknik yang biasanya digunakan atau yang umum. Oke, dari tadi ya, dari video yang saya tanyakan barusan, siapa yang di sini bisa menjawab teknik apa saja yang sudah ditampilkan dalam video? Saya. Siapa ya? Siapa yang lebih cepat? Mampu. Umam. Oke, Umam, silakan disebutkan. Teknik akuarel, teknik plus teknik ciprat-ciprat itu nggak tahu saya lupa. Oke, betul semuanya? Betul. Tadi ada ya yang disebutin, ada yang dengan akuarel atau kita bisa bilang dia menggunakan sesuatu cat yang berbeda, lalu ada teknik ciprat-ciprat atau teknik dari semen. Ya, oke Umam, saya kasih kamu hadiah. Cem-cem. Silakan diambil. Saya. Ya. Oke, tadi sudah dikasih tahu ya cara membuat atau teknik dalam pembuatan karya seni lukis. Nah, saya akan beritahu sedikit penjelasannya. Kita lihat dari next. Oke, next lagi. Teknik yang pertama adalah akuarel. Ya, kalau kita lihat dari video, dari gambar yang ada di sini, kira-kira karakteristik itu dia catnya tebal atau tipis? Tipis. Nah, itulah yang membedakan teknik akuarel dengan teknik yang lainnya. Kalau teknik akuarel itu menggunakan cat air. You know watercolor? Tahu ya. Oke, mungkin kalian dulu pas SD atau SMP masih tidak bisa membedakan yang mana cat akrilik, yang mana cat air. Kalau misalnya cat air sudah pasti mewarnainya dengan menggunakan bantuan air.
ya. Tapi kalau cat akrilik itu tidak wajib atau tidak mesti menggunakan campuran air. Nah ini contohnya. Jadi karakteristiknya itu dia gambarnya terlihat tipis, ya, lalu dia mudah kering. Lalu biasanya diaplikasikan dalam media kertas. Gitu. Next, yang kedua ada teknik plakat. Nah biasanya teknik plakat ini menggunakan bahan cat akrilik atau cat gouache. Cat akrilik itu seperti yang sudah biasa kita gunakan waktu pertemuan sebelumnya, ya, dia itu tebal, lalu pekat, dan dia tidak mudah kering, ya, mudah kering tapi tidak terlalu lama lah keringnya. Gitu. Lalu karakteristik yang lainnya, kalau misalnya cat akrilik ini, dia kalau misalnya sudah diaplikasikan di dalam kanvas itu sulit untuk hilang, sama hanya diaplikasikan dalam sebuah kain. Jadi kalau misalnya cat akrilik atau teknik plakat ini memang dikhususkan untuk media kanvas ataupun kain. Oke, paham? Paham. Next, yang ketiga ada teknik dot atau yang kita kenal dengan teknik pointillis. Waktu kelas 1 kita sudah belajar mengenai teknik ilustrasi pointillis atau dot, ya, di mana teknik ini itu dengan menggunakan titik, ya, dari titiknya kecil sampai yang besar. Dan dia pun juga kita di sini titiknya ini membentuk sebuah objek, ya, dengan warna yang bervariasi. Itulah teknik dot atau pointillism. Next, selanjutnya yang terakhir ada teknik spray. Biasanya kita melihat teknik spray ini digunakan dalam media tembok atau yang biasa kita sebut dengan mural, ya, atau lukisan di atas tembok atau dinding. Nah itu bedanya dari keempat teknik tersebut, ya. Ada yang ingin tanyakan? Oke, Ika. Gimana caranya untuk mengenal karakteristik karya teknik akuarel dengan plakat? Oke, membedakan teknik akuarel dengan plakat, ya. Bedanya itu kalau misalnya bisa di back dulu. Kita lihat yang akuarel. Nah, akuarel ini dia pasti lebih tipis, ya. Karakteristiknya warnanya lebih tipis dan tidak pekat. Tapi kalau misalnya yang teknik plakat itu udah pasti warnanya pekat. Jadi perbedaannya ada di warnanya, lalu karakteristik dari bahannya. Kalau misalnya akuarel menggunakan cat air, kalau plakat menggunakan cat akrilik. Oke, sudah paham, Ika? Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Mai. Dalam lukis tuh ada media apa saja sih? Oke, media dalam lukis. Terima kasih pertanyaan Mai. Media dalam lukis seperti yang saya katakan tadi. Kalau misalnya kita menggunakan teknik akuarel, kita hanya bisa menggunakan media kertas. Kenapa bukan kanvas? Sebenarnya bisa, tapi hasilnya nggak akan maksimal dan tidak akan keluar warnanya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan teknik plakat, kita bisa menggunakan kanvas. Lalu media yang lain pun juga kita bisa menggunakan kayu. Lalu tadi spray, kita bisa menggunakan media dinding atau tembok. Jadi banyak banget media yang bisa kita gunakan dalam membuat lukis. Oke, sudah paham? Oke, next. Nah, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan untuk final project kalian. Next, yang pertama, kalian akan melakukan diskusi, ya, secara kelompok yang sudah saya bagikan di WA kemarin. Lalu yang kedua, kalian merancang sebuah karya seni lukis dari LKPD yang saya berikan. Lalu kalian membuat karya seni lukis berdasarkan aliran yang kalian pilih. Lalu yang terakhir adalah membuat atau mempresentasikan hasil rancangan kalian. Oke, next. Rancangan karya. Nah, ini lebih detailnya, ya. Saya jelasin dulu. Oke, yang pertama kalian memilih tema, konsep dan penekanan terhadap warna maupun bentuk. Lalu yang kedua, aliran. Yang sudah kita pelajari minggu lalu ada aliran surrealis, kubisme, dan lain sebagainya. Lalu teknik, ada yang tadi yang sudah saya sebutkan, ada 4, akuarel, dot, lalu spray, dan juga plakat. Lalu selanjutnya, prosesnya atau prosedurnya, yaitu sesuai dengan langkah pembuatan karya kalian masing-masing. Next. Nah, diakhiri nanti dengan dengan presentasi, baik itu presentasi secara langsung ataupun pembuatan video ataupun dengan poster. Oke, next, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, Keke. Bagaimana cara menentukan konsep lukis? Oke, bagaimana cara menentukan konsep lukis? Mulai dulu. Oke, ide itu bisa kita dapatkan dari mana aja, ya. Baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Bedanya apa, Bu? Kalau secara langsung kita melihat sebuah objek. Misalnya, saya melihat Aisyah, langsung saya melukis Aisyah. Itu berarti ide yang datang secara langsung.
Lalu kalau ini secara tidak langsung kita bisa sambil diskusi apa sih yang sedang happening saat ini. Kira-kira apa yang sedang happening saat ini? Ayo. Kasus yang terjadi saat ini kan banyak ya. Misalnya lagi wabah penyakit, lalu kalian membuat konsep tentang penyakit, tentang virus dan lain sebagainya, itu boleh. Ya, jadi tadi ide itu bisa berdasarkan apa yang kita lihat langsung dan juga bisa yang datang tiba-tiba atau sudah langsung. Ada lagi yang ditanyakan mengenai langkah buatan? Oke, Rehan. Dalam satu lukisan boleh pakai 2 teknik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam satu lukisan apakah boleh menggunakan 2 teknik? Boleh. Ya, kita bisa mencampur teknik tersebut selagi itu masuk dengan konsep kalian dan sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya kalian sudah membuat lukisan di atas papan dengan menggunakan teknik spray, lalu detailnya kalian lukis dengan menggunakan cat akrilik atau teknik plakat. Seperti itu ya, Rehan ya. Oke, good. Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham? Oke, next. Nah, ini kelompok yang sudah saya share ya. Jadi kalian nanti langsung boleh duduk kelompok. Tapi sebelum itu, saya ingin mendemonstrasikan terlebih dahulu, yaitu pembuatan karya seni lukis. Siapa yang di sini mau coba membuat karya seni lukis? Ayo. Ada Alia, boleh Alia maju ke depan. Lalu siapa lagi? Rizal, silakan Rizal. Saya tepuk tangan udah buat teman yang paling bagus. Cantik dan ganteng. Oke. Nah, ini saya juga mau menunjukin lukisan yang sudah saya buat ya. Kira-kira kalau misalnya lukisan seperti ini menggunakan teknik apa? Akuarel atau plakat? Plakat. Kenapa plakat? Karena warnanya tebal. Oke, good. Selanjutnya yang ini. Akuarel. Apa? Plakat, akuarel, dot atau? Akuarel. Plakat. Good. Kenapa plakat, Ahmad? Warnanya lebih pekat. Warnanya lebih pekat. Good. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah galaksi. Ya. Kita menggunakan teknik plakat. Nah, di sini ada beberapa alat dan bahan yang sudah saya siapkan. Coba saya mau kamu tebak. Ini namanya apa? Cat akrilik. Selanjutnya, ini apa? Kuas. Good. Ini spons. Good. Rizal. Selanjutnya, ini apa? Kanvas. Kanvas terbuat dari bahan apa sih? Ada yang tahu? Kain apa? Kain kanvas atau kain belacu. Ya. Bedanya kalau misalnya belacu, teksturnya itu halus, tapi kalau misalnya kanvas asli atau grill, dia itu pasti ada bertekstur seperti gerejel-gerejel gitu. Ya. Selanjutnya ini apa, Al? Pellet. Ya. Nah, malu orang Inggris. Selanjutnya ini apa? Apa? Tap. Good. Selanjutnya, tadi katanya Rizal ini cat akrilik. Kalau ini cat apa? Cat air. Good. Nah, ini bedanya cat akrilik dengan cat air ya. Oke, nanti kita coba praktikin juga. Oke, sekarang kita coba bikin. Kita taruh dulu. Coba ini di bawah ini. Lebih air. Oke, kita buka dulu ya. Yang lainnya kalau kelihatan boleh maju ke depan ya. Oh iya. Nih. Dulunya bisa. Oke, dipegang dulu Zal. Oke, saya akan mulai dengan warna galaksi itu warnanya apa aja sih? Biru, Oke Al, coba kamu bilang warna biru kamu taruh sini. Keduanya. Oke. Plakat apa namanya tadi? Plakat itu gunanya untuk apa sih? Oke. Begini ya naruhnya ya. Nggak boleh begini. Nah, ini mesti disediakan warna biru. Kelihatan warnanya?
Oke, selanjutnya warna apa lagi? Warna galaksi. Ungu tuh campuran warna apa sama apa? Merah apa biru? Merah dan biru. Oke, sekarang cari warna merah aja. Oh, ini merah ini. Nah, kita juga bisa menggunakan cat asturo. Campur ya. Nih, pakai kuas. Iya, ada kuas. Bismillah. Kita juga menggunakan warna hitam karena warna dasar dari galaksi itu hitam. Udah keluar warnanya? Warna apa tuh? Benar. Jadinya rata ya, rata. Ingat ya, sebelum melukis itu, kuas itu harus kita rendam terlebih dahulu. Nah, ini kuasnya sudah Bu Yuli rendam ya tadi pagi sehingga dia tuh nggak keras brushnya atau sikatnya. Jadi pas nanti kita aplikasikan ke dalam kanvas dia tidak kaku. Langsung diaduk aja. Nah, kita menggunakan teknik plakat yaitu menggunakan cat akrilik, lalu kita menggunakan spons ya dengan teknik apa tadi yang situ? Spons atau pom-pom, tap-tap ya, tap-tap apa? Tap-tap. Nah, ini udah mulai ciprat-ciprat ya supaya kelihatan tekstur dari bintangnya. Oke. Kayak bintang nggak? Wow. Bagus banget loh. Wow. Oh iya. Nah, kalau misalnya kayak gini, boleh kalian tambahin bulan ya. Oke. Oke, ini bentuk bulan. Ya, boleh pakai itu. Mana yang ini? Ini. Oke, sudah hampir selesai semua ya. Coba tunjukin dulu ke temen-temennya. Ayo sini. Udah kan ya? Oke, taruh dulu. Oke, kasih dulu temen-temennya semuanya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, boleh silakan. Oke, yang membantu Ajijah dan Kumala boleh duduk kembali. Terima kasih. Nah, langsung bolak belakang aja sayang. Oke, coba tunjukin lagi sekali lagi lukisannya. Ya, inilah karya Rijal dan juga Alia. Kan tepuk tangan lagi. Oke. Sebelum duduk saya kasih hadiah buat kalian karena kalian sudah berani maju ke depan. Hadiahnya. Minggu depan kita harus lebih explore ya, lebih dari karya yang dibuat sama Rizal dan juga Alia. Selamat buat Rizal, terima kasih. Lalu buat Alia. Kasih tepuk tangan lagi dong untuk teman-teman. Nah, setelah tadi kalian melihat teman kalian dan juga saya mendemonstrasikan lukisan, sekarang kalian boleh duduk berkelompok. Kita akan diskusi mengenai rancangan LKPD. Sebelumnya untuk ketua kelas Reza, silakan dibagikan LKPD untuk teman-temannya. Begini ya. Nah, saya mau jelasin sedikit untuk LKPD-nya. Yang pertama ini adalah
lalu yang kedua tanggalnya, lalu kelasnya, lalu ada KD. Nah, KD ini yang kita pelajari hari ini ya, tujuannya. Lalu selanjutnya adalah konsep pembuatan karya kalian. Lalu yang kedua ada teknik pembuatannya. Jadi dari 4 teknik yang sudah saya jelasin tadi, kalian pilih satu. Lalu selanjutnya adalah langkah pembuatan atau langkah yang akan kalian bawa untuk minggu berpraktek secara langsung. Lalu yang terakhir adalah sketsa karyanya. Sketsanya boleh menggunakan pensil dan boleh menggunakan pulpen. Oke, silakan langsung duduk kelompok ya. Ayo. Oke, silakan diskusi kelompok. Mau gambar apa ya? Oke, silakan diskusi ya. Waktunya saya beri 5 menit ya. Silakan diskusikan konsepnya mau seperti apa, lalu penggambaran atau desain kalian seperti apa. 5 menit dari sekarang, go. Oke. Gimana ini ya? Mau ya? Iya. Oke, ini kalau kayak ini gimana nih? Tekniknya apa nih tekniknya? Pompong. Pokoknya bisa dimana itu? Pompong. Oke. Nah, kalian kalau misalnya bingung, kalian boleh lihat bahan ajar yang sudah saya berikan minggu lalu ya. Di sini semuanya berisi teknik, penjelasannya teknik, lalu penjelasan dari konsep dan lain sebagainya. Kalian bisa baca dari bahan ajar yang saya kasih. Oke? Oke, sambil diskusi lagi, silakan. Ayo diskusi. Jangan malas, kamu jangan malas tuh. Ayo. Nanti kelompok ini milih teknik apa nih? Aku milih teknik akuarel. Good. Konsepnya apa kira-kira? Ini konsep kesepakatan bareng-bareng kan? Ya. Mikir banget. Ya mikir aja. Apa mau nanya apa? Iya, aku mau nanya dong. Ya kalau misalnya sketanya agak salah boleh pakai paku gitu. Titik. Oke, satu lagi ya. Agak lupa ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Siapa yang sudah selesai?
Tahu. Oke, saya cek dulu di grup WA ya. Oke, sudah masuk ya. Kita lihat dulu. Yang maju pertama kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Ayo, angkat tangan dulu. Sini saya. Kuasa lebar. Saya ikutan dong konsultasi. Oke. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan rancangan karya seni lukis. Yang pertama itu ada konsep yang akan dibacakan oleh Aman. Konsep sketsa karyanya ini menceritakan tiga sosok laki-laki yang sedang menunggu harapan dari kekasihnya. Namun ternyata mereka hanya dijadikan sebagai bayang-bayang. Oke. Terus next ada teknik yang akan dibacakan oleh Ayah. Teknik dalam melukis ini tuh menggunakan teknik akuarel karena menggunakan cat air dan warnanya itu tidak terlalu tebal seperti teknik plakat. Oke. Lalu ada alat dan bahan yang akan dibacakan oleh Reza. Alat dan bahan ada keras, palet, kertas, dan cetak biru, cat air. Lalu langkah pembuatan yang akan dibacakan oleh Azwa. Nah, untuk langkah pembuatannya, yang pertama itu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua membuat rancangan konsep. Lalu yang ketiga menentukan konsep. Yang keempat menentukan alat dan bahan. Yang kelima membuat rancangan sketsa. Lalu yang terakhir mewarnai. Lalu di sini ada sketsa karya yang bisa kalian lihat. Ini kira-kira sketsa karya dari kelompok 1. Oke. Ini karya sketsa dari kelompok 1 ya. Yang tadi seperti sudah dijelaskan konsepnya. Menceritakan tentang apa tadi? 3 orang apa? 3 orang sosok laki-laki yang sangat Oke, 3 orang sosok laki-laki. Nah, di sini kita lihat dari sketsanya. Kira-kira warnanya mau seperti apa? warnanya agak Warna apa? Berarti dia kan sedang ditinggalkan. Kira-kira cocok nggak kalau pakai warna merah? enggak, lebih Enggak. gelap Bu. Lebih ke warna gelap. gelap ya. Seperti apa? Oke, biru tua ya, karena kan dia sedang ditinggal kasihnya. Oke, kita kasih blok dulu buat teman-temannya. Next, boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rancangan karya seni lukis. Oke, konsep berawal yang konsep bakal dibacakan oleh Jawad. Silakan Jawad. Nah, di sini kan ada konsep yang kita ambil yaitu pemandangan laut pada sore hari, di mana ada sinar matahari yang memantul dari laut. Oke, teknik akan dibacakan oleh Varian. Silakan Varian. Untuk tekniknya kami menggunakan teknik plakat karena menggunakan cat akrilik dengan warna biru, oranye, mungkin putih dan sebagainya. Oke, selanjutnya alat dan bahan akan dibacakan oleh Afri. Silakan. Alat dan bahan di sini ada spons, cat akrilik, kanvas dan palet. Oke, alat akan dibacakan oleh Afri. Silakan. Yang pertama itu ada diskusi konsep, dan yang kedua ada tema. Dan di sini kami memilih tema manusia dengan alam sekitarnya. Dan yang ketiga itu ada perancang desain dan warna. Oke, kalian bisa lihat di sini sketsa karya kami.
Oke, kelihatan ya caranya ya. Oke, sketsanya ini sangat berbeda dari kelompok 1. Kalau kelompok 1 tadi dia menggunakan objek figur. Nah, di sini kelompok 2 dia menggunakan objek alam atau pemandangan alam. Ya, kira-kira untuk penggambaran atau pewarnaannya mau seperti apa nih? Ayo. Biru, oke. Nah, nanti kan ada pantulan tadi katanya ya. Oke, berarti lautnya juga warna biru karena berarti dia itu pemandangan sedang mau ini ya, mau sunset. Oke, good. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, kelompok 3. Akan seperti apa nih kelompok 3 caranya? Wow, sangat naturalis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil rancangan karya seni lukis. Yang pertama dari konsep akan dijelaskan oleh Kak Desta. Konsepnya itu di sini ada empat tanaman. Tanaman ini ada tanaman kaktus dan juga tanaman hias lainnya. Selanjutnya ada teknik yang akan dibacakan oleh Teh Salma. Kita menggunakan teknik pelakar, kita akan menggunakan cat akrilik dengan warna hijau, coklat, dan biru. Selanjutnya ada alat bahan dan langkah pembuatan akan dibacakan oleh Keke Rahmawati. Di sini alat bahan-bahannya ada beras, cat akrilik, kanvas, dan palet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Uma. Konsep, tema, rancang, desain, dan mewarnai. Oke. Sudah? Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah saya mulai dulu. Kalau misalnya kalian membuat lukisan seperti ini, tadi tekniknya apa? Teknik plakat. Berarti menggunakan cat apa? Akrilik. Kira-kira warnanya warna apa yang akan kalian tampilin pada karya tersebut? Hijau, ya. Kira-kira kalau misalnya menggambarkan tanaman gini berarti alirannya apa sih? Alirannya naturalisme. Oke, good. Nanti bisa dikembangkan lagi, mungkin bisa dikasih background atau mungkin tadi dikasih motif pada pot-potnya. Oke? Oke, terima kasih, silakan duduk. Terakhir, silakan maju kelompok 4. Kasih tepuk tangan dulu dong, biar semangat. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Bu, jawab. Oh iya, Bu ada. Bawa handphone. Oke. Bapak iya, Ibu, sama-sama. Silakan, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan lembar kerja siswa tentang rancangan karya seni lukis. Kelompok kami ada saya, Rekandi, ada Rizal, ada Umay, ada Yudi, sama ada Kemal. Yang pertama, konsep akan dibacakan oleh Rizal. Konsep yang kami pilih di sini adalah menggambarkan dunia kupu-kupu, temanya hewan, dengan menggambarkan kupu-kupu menggunakan teknik dot. Selanjutnya teknik akan dibacakan oleh Umay. Di sini kita menggunakan teknik dot karena dengan termasuk kayak lingkaran-lingkaran itu, jadi namanya teknik dot. Selanjutnya alat dan bahan dibacakan oleh Yudis. Alat dan bahannya ada kanvas, spidol, palet, dan cat akrilik. Langkah pembuatan akan dibacakan oleh Kemal. Langkah pembuatan dalam karya ini adalah yaitu pertama membuat konsep gambarnya, setelah itu membuat tema, yang kedua adalah membuat desainnya, dan terakhir mewarnai. Oke. Sudah? Oke, saya mau tanya lagi nih.
Tadi kan menggunakan teknik apa? Dot. Apa sih karakteristik dari teknik dot itu? Titik-titik. Oke, titik-titik. Warnanya akan seperti apa nanti? Butterfly-nya? Biru. Oke. Kalian bisa juga menggunakan warna gradasi. Tapi jangan lupa, kalau teknik dot ini harus menggunakan outline. Outline ini juga dibuat dengan teknik dot, ya. Bisa itu dengan menggunakan warna yang gelap ataupun warna yang sangat cerah seperti putih ataupun kuning. Oke? Nanti bisa kita kembangkan atau kita ekspor di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kita kasih plus dulu. Ya, sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Mohon wakil yang mau student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat semua yang sudah Oke, sekarang kalian tadi sudah menampilkan atau presentasi hasil rancangan desain kalian. Nah, hasil rancangan itu akan kalian aplikasikan minggu depan di pertemuan berikutnya, ya, dengan kalian diskusi tadi sudah diskusi alat bahan apa aja yang kalian bawa disesuaikan dengan konsep kalian. Paham? Paham. Oke. Itu tadi materi untuk hari ini, ya. Kita sudah belajar mengenai teknik dalam belajar seni rupa atau teknik dalam membuat karya seni lukis. Nah, kita mau melakukan atau mengulas kembali nih materi untuk hari ini. Yang pertama, apa saja teknik dalam pembuatan karya seni lukis? Ada beberapa. Coba jawab, sebutin 2 tekniknya apa aja? Tekniknya apa aja? Plakat, lalu akuarel. Oke, good. Selanjutnya apa bedanya teknik plakat dan akuarel? Ayo, coba Aisyah. Kalau plakat itu menggunakan cat akrilik dan warnanya cukup tebal, cukup pekat. Kalau misalnya akuarel itu menggunakan cat air dan warnanya tidak terlalu tebal. Oke, good. Betul ya? Oke, berarti hari ini materi yang sudah saya berikan kalian sudah paham. Ya, oke, next kita masuk ke kesimpulan. Next. Oke, klik dulu. Oke, silakan kesimpulan dibaca oleh Kumala. Kesimpulannya, dalam dunia seni lukis ada banyak teknik yang diterapkan pelukis dalam pembuatan seni karya yang diinginkan. Masing-masing teknik ini memiliki ciri khas yang melekat pada hasil akhir karya lukisan. Oke, good. Sebelum ditutup, saya mau minta feedback dari kalian untuk pembelajaran hari ini. Next, kira-kira dari emotion A sampai D, yang mana yang akan kalian berikan ke saya? A. Bener nggak nih? Bener. Kira-kira kenapa sih saya dikasih yang A? Praktek ya. Oke, good. Nanti minggu depan kita coba praktek lagi kembali. Oke, next. Untuk pertemuan selanjutnya, ya seperti yang saya sudah katakan tadi, kita akan mengaplikasikan rancangan desain yang sudah kalian bikin. Jadi jangan lupa untuk dibawa alat bahannya, lalu konsepnya juga kalian kuatkan lagi, kalian perhatikan sketsanya lagi. Oke, paham? Paham. Oke, kita masuk di akhir pembelajaran. Kepada Ahmad Reza, silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Reza. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan kalian ya, karena kesehatan itu nomor 1.